Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 8 rumah di Samarinda ludes terbakar, sementara di Balikpapan musibah kebakaran menelan korban jiwa. Banjir di Kutai Barat masih terjadi, para korban membutuhkan bantuan obat dan makanan. Kami hadirkan sosok Kartini di Balikpapan, seorang perempuan yang berjuang untuk merawat anak dengan berjualan roti dan kue. Api yang membakar permukiman warga di Jalan Pelabuhan, Rawamakmur, Palaran, Samarinda pada Sabtu siang cepat membesar dan meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Musibah tidak terduga itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri bersama dokumen penting miliknya. Mereka menyebut kebakaran terjadi usai makan siang. Kobaran api disadari saat warga berteriak. Mereka dengan cepat mengemasi barang berharganya. Itu habis baru selesai makan. Habis itu ada dengar suara kebakaran. Jadi kami langsung keluar ke rumahan baru masuk lagi ngambil barang. Itu aja sih yang saya tahu. Posisi terbakarnya di mana? Di samping rumah. Samping rumah. Itu rumah bangsal, rumah tunggal? Rumah tunggal. Rumah tunggal. Nah, rata-rata yang terbakar nih rumah tunggal atau ada bangsalnya? Oh, enggak. Kalau di belakang belum lihat ya saya. Belum lihat ya? Ada deh bangsal kayak. Kurang lebih berapa kalau dari pantauan Mbak Nisa? Kurang tahu, saya belum ada ngecek. Saya fokusnya sama rumah sendiri. Sempat mengeluarkan barang? Alhamdulillah surat-surat aja yang penting. Penting ya? Iya. Ada dengar suara ledakan atau apa tadi? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Itu rumah ada penghuninya ya? Sebelah? Ada penghuninya? Ada penghuninya. Berarti pada saat kebakar larian semua yang sebelah rumah? Iya, karena kaget kan semua ngambil barang. Petugas pemadam menyebut sebanyak 8 bangunan yang terdiri dari 6 rumah tunggal dan 2 rumah tunggal hangus dilalap api. Pemadaman sempat terkendala karena jalan yang sempit serta kerumunan warga yang datang untuk menyaksikan musibah tersebut. Kondisi awal, informasi awal lah kita dapatkan 8 bangunan, 6 tunggal, 2 bangsal. 2 bangsal ya? Untuk posko yang diturunkan? Posko yang diturunkan ada 4. Posko 6 yang punya wilayah, posko 5, posko 9 dengan posko 8. Ada kendala di lapangan Pak Wisnu? Kendala di lapangan kita sumber air ada, cuma jalanan aja yang agak sempit dan masyarakat banyak yang menonton. Setelah berupaya lebih dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah berbahan kayu di Jalan Swadaya RT 26, Kelurahan Karangrejo, Balikpapan, Sabtu pagi. Diketahui, rumah tersebut dihuni oleh seorang lanjut usia atau lansia. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan menyatakan, rumah yang terbakar berada di komplek perumahan Pertamina. Upaya pemadaman tidak berjalan mudah karena akses menuju lokasi sempit. Untuk bisa memadamkan api, petugas harus menyambung selang air hingga mencapai lokasi kebakaran. Satu rumah yang terbakar, kondisi habis terbakar, bersebelahan dengan aset Pertamina, itu saja. Ada kendala, Bang? Kendala ya karena jalan cukup sempit, ya kita harus menarik selang juga cukup panjang.
Itu saja kendalanya, tapi api bisa kita kuasai dengan baik. Kendala itu ditemui karena apa, Bang? Kendala ditemui memang karena ada beberapa sebab ya, karena ada beberapa portal juga, tapi itu bisa kita memilih jalan yang mengarah ke TKP. Berapa meter tadi narik selang? Kurang lebih 90 sampai 120 meter ya, kurang lebih 4 sampai 5 selang lah. Warga menyatakan api tiba-tiba berkobar dan melahap rumah kayu yang tak memiliki jaringan listrik. Satu rumah. Satu rumah. Ada berapa kakak di rumah itu, Pak? Ada satu kakak. Satu kakak. Berarti tinggal sendirian? Tinggal Pak? sendiri, lansia. Oh, lansia. Usia berapa, Pak? Sekitar 70-an. Oke. Info pertama ini kebakaran karena apa, Pak? Nah, info yang belum tahu karena tiba-tiba api sudah membesar gitu. Oke. Ada memasak kah mungkin pengakuan dari pemilik rumah atau gimana? Informasi itu saya belum dapatkan gitu. Oh, belum ya. Ya. Oke. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh RT apa nih, Pak? Ini termasuk RT Pertamina. Oh, gitu. Nanti kelanjutannya RT Pertamina, RT 2627, kelurahannya Karangrejo. Seorang perempuan berusia 70 tahun yang tinggal di rumah tersebut berhasil diselamatkan. Kurang dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah lansia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas gabungan dari BPBD hingga polisi tengah mencari seorang korban kebakaran di RT 9 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Korban bernama Kevin Nur Ilham, usia 12 tahun ditemukan di tengah puing bangunan yang terbakar. Korban dalam kondisi tidak lagi bernyawa. Diduga api berasal dari korek yang dimainkan korban. Namun, polisi akan menyelidiki lebih dalam terkait dugaan tersebut. Sebagai langkah awal, polisi menurunkan tim Inafis untuk mengolah tempat kejadian kebakaran. Dari akibat kebakaran ini ada korban satu yang meninggal atas nama anak Alfian umur 12 tahun. Untuk akibat daripada kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan. Kami nanti dari Inafis bersama Polsek Balikpapan Selatan akan melakukan olah TKP atau penyebab daripada kematian tersebut. Bilangnya paman korban bilangnya main korek, benar kayak itu? Untuk masalah akibat itu main korek kita masih selidiki, kami masih menduga saja, tapi kita belum bisa berarti biar nanti tim Inafis untuk olah TKP penyebab daripada kebakaran. Ada ambulan di dekat TKP kita nih, Pak. Pihak keluarga mengaku api tiba-tiba berkobar dari salah satu ruangan di rumah tersebut. Saat itu mereka segera menyelamatkan diri. Namun belakangan mereka baru menyadari jika korban masih tertinggal di dalam rumah. Kevin Nur Ilham. Hah? Kevin Nur Ilham. Apanya? Apamu ini? Ponakan ya. Ini rumahnya dia. Dia tinggal berapa orang di sini? 5 jiwa. Yang lain kemana? Iya. Waktu kejadian terjadi? Ya kurang yakin, Pak. Saya sebenarnya sudah kerja juga. Selain dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jasad ke rumah sakit untuk divisum untuk memastikan penyebab kebakaran yang menelan nyawa seorang remaja. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Kecelakaan lalu lintas antara truk molen dan sebuah sepeda motor ini terjadi di tanjakan Mazda Jalan MT Haryono, Balikpapan. Musibah tersebut menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian.
Saksi mata menyatakan sebelum terjadi kecelakaan, pemotor sempat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ia pun beberapa kali terlihat berjalan zigzag. Namun, pemotor terkejut hingga menabrak belakang truk molen yang tengah menanjak pelan. Ya, tahu-tahu ternyata saya dari belakang, saya kaget juga. Lalu orang nih, bus langsung nabrak ini aja tadi. Oh, abang juga pasti ditanyakan? Iya, pas tanyakan dulu ya saya. Abang dari mana, Bang? Dari cari barang bekas Gimana waktu abang lihat? di bawah situ, di pemandangan pertengahan. Petugas Satlantas Polresta Balikpapan menyatakan korban berjenis kelamin laki-laki. Kami memang betul ada kecelakaan lalu lintas, untuk korbannya 1 orang. 1 orang laki-laki. Untuk kejadiannya itu masih dalam penyelidikan, entah itu yang truk yang mundur atau si kendaraan keduanya yang menabrak si truk molen tadi. Kecelakaan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sepanjang Jalan MT Haryono macet. Sementara penyelidikan atas tewasnya pemotor ini masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.